Usia cuman angka, tua belum tentu dewasa. Hai semuanya, selamat datang kembali di Belajar Dewasa Podcast. Hai guys. Kali ini ditemenin sama siapa nih Kak? Hai, aku Arudo. Siapa Kak Rudo? Ya, aku mas-mas biasa ya, mas-mas biasa ya. Oke. Kak Rudo. Oke, gimana? Kayaknya ini kita enggak kita deh. Bareng tuh penasaran banget nih sama problemnya cewek-cewek kayak kenapa sih cowokku tuh kok nge-follow cewek-cewek cantik gitu tuh bikin aku insecure tau. Oke. Ya, terus menurut Kak Rudo tuh gimana sih? Kenapa cowok-cowok tuh suka banget nge-follow atau nge-like atau ngeliat video TikTok kayak gitu? Oke. So, ini problem masa kini banget ya, dimana cowok-cowok zaman sekarang tuh suka banget ngeliatin, bahkan nggak usah jauh-jauh cowok zaman sekarang. Itu salah satu the way for myself ya. Kalau killing time ya gitu aja, aku sendiri aja ngelakuin. Jadi ini contoh yang real banget. Aku pribadi aja ngelakuin. Kalau ditanya kenapa, aku akan bilangnya bersenang-senang. Bersenang-senang gimana? Bersenang-senang tuh bukan dalam bersenang-senang gimana ya, tapi pleasure aja buat aku. Sesuatu yang menyenangkan aja. Jadi kalau ditanya kenapa stress relief? Nah, stress relief tuh udah paling pas mungkin buat tuh. Stress relief, yes. Memang bukan satu-satunya cara stress relief, bener. Kalau aku akan langsung bilang gitu doang. Karena itu mungkin satu dari top 5 stress reliefku. Di samping gaming, di samping watching stand-ups, di samping dengerin podcast yang isinya ranting, mungkin ngeliat mbak-mbak joget salah satu hiburan buatku. Tapi apa iya itu cuma ngeliat doang gitu terus kayak nggak ada maksud? I get it. Oke, kita mau bahas aku atau cowok in general dulu nih. In general dulu ya. Kalau in general, aku bisa mewakili teman-teman sejawatku mengatakan bahwa bahwa banyak dari mereka. Oke, gini dulu deh. If you want to know man's type, kamu pergi ke sosial media dia. Yang paling aktif dia pakai. Contoh Instagram. Buka aja followingnya. Tuh kamu udah kelihatan banget aslinya tipe cowokmu tuh kayak gimana. Aduh. Udah se-template itu kelihatan nih. Misal ya. Emang dia iya? Se-template itu. Misal dia suka cewek rambut panjang. Nanti kamu ngeliat tuh di followingnya. Kenapa nih cewek di followingnya rambutnya panjang semua ya? Kok aku enggak ya? Nah, misalnya kok aku enggak ya? Udah mulai nih. Tapi gini Kak. Dari situ ya. Kayak misal Feren kayak belajar dari situ sih. Kayak followingnya tuh kayak rambut panjang, tinggi lah. Ini kayak jujur aja ya, kayak tinggi, rambutnya panjang. Dari situ, Feren tuh kayak I never wanted to be yang kayak gitu. Oke. Tapi terkadang cewek harus paham juga fantasi cowokmu atau tipe sejati cowokmu belum tentu diakomodir oleh kemampuan cowokmu. Contoh, misal tipeku Gal Gadot. Misal. Ya kalau aku bentukan gini ya belum pantas lah nipein Gal Gadot, kurang lebihnya gitu lah. Jadi it will forever remain only a fantasy. Tapi if given opportunity, let's say aku setajir Elon Musk, ya that's gonna be my go-to. Kurang lebihnya begitu. Tapi probability-nya kan 0,00000 lah untuk kesana. So it will only remain a fantasy. Makanya cuma dilihat doang. Kalau aku cuma dilihat doang. Tapi kalau tadi balik ke pertanyaan tadi, kalau cowok-cowok in general banyak yang memang berharap. Oke, berharap ya. Tapi bukannya apa ya?
dapatnya nih, misal rambutnya pendek ya atau enggak terlalu tinggi. Padahal sebelumnya kayak mantan-mantannya tuh kayak tinggi, rambutnya panjang. Itu beneran kayak type-nya atau cuman dapatnya? Kalau aku punya pandangan tuh cowok tuh ada patternnya. Kalau let's say dia punya 5 atau 6 mantan, 5-5-nya rambutnya panjang, kemungkinan besar sih emang tipenya rambut panjang. Kalau tiba-tiba kedapetan rambut pendek, bisa karena kepepet. Atau ternyata itu fetish yang bukan fetish, fantasi selama ini yang dia nggak tunjukin aja. Bahwa dia suka juga, tapi kayak second favorite lah. Kecuali dia langsung bilang, aku tuh nggak suka cewek rambut pendek, terus tiba-tiba dia macarin rambut pendek. Nah, itu udah kepepet banget tuh orangnya tuh. Tapi gini, tipenya Cardo kayak gimana emang? Aduh, kalau bisa disensor kali aku jawab, tapi disensor ya. Me personally, aku suka cewek rambut panjang, lurus, hitam, berisi. Ukuran tinggi aku nggak terlalu masalahin. Aku selama menurutku itu secara fisik ya, maksudnya terlepas dari paras cantik tuh kayaknya semua orang pengen ya. Tapi maksudnya kalau segi yang paling aku sering rewelin adalah itu, aku nggak suka sama, aku selalu bilang bahwa aku nggak suka sama cewek yang kayak talenan. Talenan buat motong itu cabe, bawang. Nggak paham nih. Yang kayak cuman badannya cuma triplek. Nah, I cannot, that's not my type. Nggak harus yang kayak super, tapi berisi aja, maksudnya gitu. And then long hair, black, lurus. Nah, tapi pernah nggak sih aku keluar dari tipeku? Ya pernah. Tapi biasanya dia masih good looking. Berarti good looking itu emang nomor 1 ya. Mau gimana pun cowok makhluk visual. Tapi emang terlalu visual banget kah? Menurutku cowok itu kalau bilang karakter bla 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 nomor 1, bullshit. Gak bisa kamu lihat karakter orang dalam satu kali lihat tuh gak bisa. You have to sit down and try to know them. Otherwise yang kamu lihat cuma fisiknya. Jadi mantanku dulu gimana prosesnya? Ya, aku punya rasa ketertarikan secara visual dulu, baru aku approach. Kalau cocok lanjut, kalau enggak sudah. But kalau ditanya, berarti harus cantik dulu. Setidaknya checklist. Setidaknya checklist. Terus kalau enggak checklist, akhirnya berteman aja. Even setipenya Karudo. Kalau tipeku ya pasti masuk checklist dong. Iya nggak sih? Kayak emang apa ya? Cowok tuh emang kayak susah banget tuh bikin cewek-cewek insecure. Because cowok selalu gini, cowok tuh punya kecenderungan ya ngelihat aja. Padahal yang cowok nggak tahu adalah cewek tuh suka memiliki rasa ketakutan ketika cowoknya memiliki opsi. Iya. Mikirnya cowok kan kayak ya udah cuma ngeliat doang. Tapi kalau cewek kan pasti ada negative thinking kayak, oh nih cowokku kok nge-follow sering lihat, emang gue kurang cantik ya, gitu. Kalau kurang cantik, kalau dibandingin sama yang di-follow pasti iya ya. Nggak, menurutku susah lah. Ngapain juga cowoknya ngelihat yang lebih nggak cantik. Kalau kurang cantik ya most likely, nggak pasti deh, most likely. Tapi aku punya saying, comparison is the thief of joy. Kalau kamu selalu bandingin aku sama si cewek ini cantikan siapa, nggak akan ada habisnya. Aku akan lebih setuju cari tahu aja tujuan cowokmu nge-follow and likes and whatsoever itu apa. What if
Oke. nge-DM kayak. Wah, kalau udah masuk nge-DMs, menurutku itu udah mulai nebar jala sih. Itu salah banget. Itu salah. Menurutku ya. Tapi kan nggak tahu juga itu nge-follow itu tujuannya cuman ngeliat doang atau nge-DM kan nggak tahu Kak. True. Dan cowok biasanya kalaupun niatnya nebar jala dia akan bilang, oh aku cuma lihat doang kok. Tapi tindakan kan nggak bisa bohong. Ya oke lah. Si cowok pasti berusaha membohonginya dengan cara ngapus DM-nya. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh. Pasti ada kelepasan nanti 1-2. Dia habis nge-DM, dihapus. Ceweknya kan balas DM-nya nggak nungguin dia kan. Dan Feren juga nemuin beberapa kayak gitu Kak. Misal kalau si cowok tuh udah punya cewek nih, tapi tetap aja kayak masih ngechatin Feren atau gimana ya, kayak modus atau kamu yang dimodus kan? Iya. Kalau kamu yang dimodus mah santai aja. Tapi kalau kamu jadi ceweknya yang situ cowok yang ngemodus, nah itu red flag tuh. Iya, nggak, maksudnya kayak dari situ tuh kayak Feren tuh malah berpikiran kayak berpikiran oke, gimana? Ya cowok tuh nggak bisa nih kalau nge-follow cewek nih. Oke. Soalnya kayak tangannya gatel pengen ngechat gitu. Mungkin 95% dari teman sejawatku memang begitu. Harus diakui. Udah punya cewek ya? Ya, harus diakui. Nggak semua orang memang cuma ngelihat ini cuma sebagai, kalau aku mungkin terkesan jahat ya. Apa? Aku ngelihat cewek-cewek cantik di IG atau TikTok atau apapun platformnya, itu kayak lumba-lumba sirkus. Ya mereka memang tugasnya perform. Buat kulihat, nggak ada aku kepengen punya tuh lumba-lumba. Tapi, kalau dia tipemu, mungkin dari yang aku nggak follow, mungkin aku follow. That's probably the maximum I could go. Terus maksimum. That's the maximum I could go. Aku pribadi mau ini lagi rekaman atau nggak rekaman, aku akan selalu bilang aku bukan tipe cowok yang bisa tiba-tiba slides into the DMs of cewek-cewek cakep atau seksi yang kayak hi atau yang that's so you look so pretty and whatsoever dengan niat slides into DMs and then kenalan. Aku punya point of view adalah kalau dia cakep banget, tipeku mampus, aku follow. If somehow one day I have a chance to meet her in person, aku bakal kenalan dulu. Oke, berarti berharap ya? Enggak, bukan berharap. Kalau emang enggak tanpa harapan, let's say enggak ada, aku tiba-tiba abis podcast ini ketemu sama cewek yang imaginary-nya itu tipeku banget, ketemu, duduk, ya udah, mungkin kenalan. Tapi nggak ada rasa dari awal kayak, anjir nih cewek cakep banget, cewek gue nggak ada apa-apanya. Terus mencoba slice into her DMs, nggak pernah gitu. Modelnya emang bukan laki-laki yang kayak gitu. Jadi beneran aku ngeliat cewek-cewek yang kayak gitu, beneran kayak lumba-lumba sirkus aja. Memang tugas kalian perform, dan kalian untuk perform, kalau lumba-lumba itu diajarin kayak gini, kalau kalian menggunakan pakaian-pakaian seksi untuk memuaskan mata target market kalian, laki-laki. Iya, 1001 sih yang kayak Karudo sih. Mungkin ya. Makanya menarik point of view-nya. Iya. Karena kalau nggak yang menarik mah, ya pasti bilangnya ya nebar jala aja kan. Udah selesai. Dan kalau Karudo ngeliat cewek-cewek yang joget, terus emang itu tipenya Karudo, dan misal nih kayak Karudo suka banget nih. Terus tapi dia kayak berpakaian seksi gitu, gimana Kak? Kalau aku, cara dia berpenampilan, jujur aku akan judge nggak? Jujur. Tapi aku tipe orang yang aku boleh judge orang apa aja sesuai bagaimana dia membranding atau memvisualkan dirinya. Tapi the way I treat him or her, itu akan netral. Nggak akan ku bawa judgmentalku ke dalam the way I treat. Tapi bagaimana aku cara menilaimu, ya terserah aku dong. Tapi kalau menurut Karudo itu ngeliat cewek-cewek yang pakaian terbuka, itu gimana sih? Kalau aku ngelihat terbuka pun ada levelnya ya.
Aku anak cowok satu-satunya di keluargaku, jadi ngelihat cewek berpenampilan minim itu sudah ya udah gitu loh. Ngelihat cewek berpenampilan, karena kakakku kebetulan juga wanita yang berpakaiannya terbuka, jadi aku sudah sangat menormalisasi pakaian itu, dan aku nganggap selama tujuanmu berpenampilan seperti itu adalah untuk being happy or being proud of yourself, go for it. Ya. Tapi kalau memang tujuan awalmu itu mengundang, mancing, ya kalau ada yang kepancing, jangan marah. Tapi banyak, ada nih cewek yang emang pakainya kebuka. Tapi dia sadar nggak dia pakaiannya kebuka? Atau nggak, takutnya dia ngerasa pakaian gue biasa aja. Ada loh orang yang kayaknya tuh udah cuman nutupin belahan dadanya doang, masih bilang pakaian gue biasa aja. Lu biasa tinggal di mana lu, ha? Di pantai 24 jam lu? Ya kayak gitu. Oke, dia sadar. Pakaian kebuka, terus kayak joget, bikin story, terus kayak. Dan joget pun kita udah bisa ngebedain genre joget ya. Ada joget yang fun, yang kayak I'll be fucked up, itu fun. Iya, sekarang jogetnya mancing. Bahkan genre jogetnya aja tuh udah yang musiknya mancing, gerakannya mancing ya? Pakaian mancing, gerakan mancing. Lanjut. Terus si cowoknya kepancing, cowok-cowok kepancing. Nggak satu ya, banyak berarti nih? Iya, cowok-cowok. Cowok-cowok, Terus saya bilangnya, kenapa aku dapatnya cowok yang kayak gini semua sih, yang brengsek? Aku nggak mau, gitu gimana? Kurang ngaca aja ya itu orang kali ya. Kalau aku akan point of view-nya begitu, bahwa aku menyalahkan nggak si cewek ini? Until certain point, yes. Karena kamu memancing and you get what you want. Kalau kamu mau mancing ikan, kamu kailnya itu kailmu tepat, ya kamu akan dapat ikan yang tepat juga. Kamu lagi menggunakan formula buat mancing cowok-cowok brengsek. Yang datang cowok-cowok brengsek. Iya. Tepat sebetulnya. Kita tuh gimana ya ngomongnya? Ngeliatin diri kita, nge-branding diri kita. Kalau kita nge-branding diri kita baik, ya kita bakal dapat cowok baik. Most likely. Ya. Most likely. Ya harusnya kayak gitu ya. Ya most likely lah. Kita bilangnya kemungkinan besarnya lah. Masa iya ada kayak kita ngeliatin show as a bad bitch, terus dapatnya ada ketika itu cowok punya keinginan atau punya fantasi memperbaikimu, fix you. Not 1 or 2 person yang punya itu, dan lebih sering terjadi di perempuan. Bad boy sering banget dapat cewek-cewek baik dengan mimpi cewek itu, I will fix this guy. Makanya gue bilang, most likely yang datang akan sesuai brandinganmu. Akan ada 1-2 yang tidak sesuai brandinganmu, yang punya keanomalian tersebut. Itu kenapa tapi aku akan tetap nyalahin cewek itu sampai certain point only. Tapi aku akan lebih banyak naruh kesalahannya di cowok. Aku sangat gak setuju mau si cewek nge-branding dirinya senakal apapun. As a guy, the right thing to do adalah treat her normal way dulu. Kalau in the process dia yang mau di speed up, ya bonus. Tapi as a guy tetap treat her in a normal way. Itu in case ngeliat ya pakaian kebuka gitu ya? Ya, walaupun pakaiannya seterbuka apapun ya. Ibarat ya. Kalau aku nih sampai tahap ini, aku bilang tuh cewek, misalnya cewek nakal, semua orang udah tahu itu cewek nakal. Sampai dia yang ngasih rambu hijau, aku nggak akan nge-treat her seperti cewek nakal. Aku akan treat her senormal mungkin dulu. Padahal kayak menurut kalian tuh nggak ada yang salah sama the way he dress gitu loh. Pakaianmu terserah kamu. Iya, iya emang terserah. Kayak yang ada, yang cowok-cowok bilang tuh kayak, lah pakaianmu aja kayak gitu, mancing. Siapa yang nggak ngira kayak kamu nakal atau gimana? Kalau cuma pakaian dibilang mancing, kurang pas ya. Tapi kebanyakan gitu kan, misal kalau ada cewek yang tetenya gak kebuka dikit, Oke. terus
dia tuh ngiranya kayak nih cewek nakal nih. Nah kayak menurut Feren tuh bukan lu jangan gampang ngejudge gitu. Oke. Ya emang pikiran lu aja yang mesum. Bisa, tapi kalau cuma sampai ngejudge nggak apa-apa. Ini kalau point of view gue, judge aja nakal. Tapi the way you treat me jangan seperti ngatur cewek nakal. Treat me normally. Simpen itu cuma di dalam pikiranmu aja. Sampai one day, kalau kamu find out aku nakal, atau kamu mendapatkan lampu hijau dariku untuk memperlakukanku seperti cewek nakal, boleh. Tapi till then, treat me equally, normal. Terserah kamu mau ngejudge. Karena aku juga seperti itu. Aku the way I look, the way I dress, orang bebas bilang Harude tuh orangnya lurus nggak sih? Atau Harude tuh sebetulnya sakit nggak sih? Atau Harude tuh sebetulnya misterius nggak sih? Terserah orang mau ngejudge aku apa. Tapi ketika kamu ngobrol sama aku for the first time, itu selalu treat me equally, normal aja. Yeah. Nanti kalau aku ngasih, misal nih, gue gay kok, atau lo boleh sesantai ini ke gue, terserah. Nah itu aku udah ngasih rambunya buat dia gimana. Berarti emang benar persepsinya dia. Nah gitu loh, ketika judgmentalmu ketemu sama reality, ya rambu hijaunya dikasih lah. Tapi menurut Kak Rudy nih, The Siri itu mempengaruhi nggak sih kayak dengan cara berpakaian? Misal kalau di sini gitu, dengan cuman pakai bra atau ya mesti kelihatan kayaknya gitu, udah dianggap nakal. Terus apa kabar dengan di luar atau di Bali deh? Okay. Itu kayak udah mas kamu kayak udah biasa banget gitu loh. Kalau itu budaya memang berperan penting sih. Budaya itu peran penting. Makanya aku bilang, kalau misalnya kita anak pantai, ya pakai bikini normal aja. But kalau ternyata kamu anak pesantren, ngeliat orang berbikini itu pasti pikirannya kemana-mana. Ya itu. Tingkat open-minded orang ya memang berbeda-beda. Makanya aku bilang, judge itu bebas. Tapi the way you treat, itu tetap ada batasan-batasannya. Dan kita juga nggak bisa ngatur apa yang orang-orang ngasih. Maksudnya kayak feedbacknya mereka ke kita juga kita nggak bisa ngatur. Terserah mereka. Iya. Makanya balik juga ke cewek-cewek yang tadi, terserah mereka mau joget-joget, mau pakaian seksi, it's up to them. Tapi it's also up to me buat ngejudge kamu orang seperti apa. Tapi aku akan balik, I will not treat you as I judge you. Dan menurut Feren, mending kalau ada yang ngejudge itu kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri udah. Yes, karena memang seharusnya judge itu tidak diucapkan. Aku ngejudge kamu apapun, itu cuma boleh tersimpan sampai di pikiranku dong. Ketika aku ucapkan, itu salahku, tapi menjadi salahmu juga kalau kamu masukin ke hati. Harusnya cuma lewat aja. Ngapain sih nih orang ngejudge gue? Emang dia ngerti gue siapa? Iya sih benar. So, agak ribet ya. Ya agak ribet. Bermula padahal kita awalnya dari cowok itu makhluk visual banget ya. Berawal dari sih. Saya sudah deh. Kita selesai sampai di sini. So bye bye guys. Semoga paham di apa yang kita omongin ya. Cowok-cowok jangan lupa walaupun ngejudge, treat them as normal as possible, oke? Gak usah berpikiran yang aneh terus. Okay. Bye. Bye bye.